Sur laju, lintang patah. Sekali layar terkembang, berpantang surut. Saham Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara telah dijual 49%-nya kepada perusahaan asing yang berdomisili di India, dan pengelolaannya pun 25 tahun ke depan dikelola oleh perusahaan tersebut. Menanggapi hal ini, mari kita dengar Datuk Panglima Kaum Ramunia Negeri Kesultanan Serdang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Medan, Kamis 25 November 2021, pukul 20.35 WIB. Saya Datuk Muhammad Arifin dengan gelar Panglima Kaum Ramunia Negeri Kesultanan Serdang ingin memberi pernyataan terkait dijualnya saham 49% saham di Bandara Kuala Namu kepada perusahaan yang berdomisili di India. Belum diketahui itu perusahaan milik siapa, apakah memang milik pengusaha India atau tidak. Untuk mengingat sejarah bahwa di zaman kerajaan sebelum Indonesia merdeka, ada sebuah kerajaan di Kesultanan Serdang namanya Kerajaan Ramunia, dan lahannya dipakai Belanda sebagian untuk perkebunan, dinamakan Perkebunan Ramunia, dan ini terkenal dengan perjanjian konsesi. Dan lahan tersebut saat ini dibangun Bandara Kuala Namu. Dan sekitar bandara, di saat pintu masuk bandara karcis tersebut, di sebelah kirinya ada kebun sawit yang di dalamnya ada sebuah makam keramat udang, saat ini dikenal oleh penduduk setempat. Dan itu adalah Raja Ramunia pertama, yaitu Tuanku Tunggal dengan gelar Sri Maharaja. Di saat ini Indonesia sudah mendirikan Bandara Kuala Namu tersebut, tetapi ahli waris dari pemilik lahan, yaitu Raja Ramunia Negeri Kesultanan Serdang, yang sampai saat ini masih hidup dan masih menjabat sebagai Raja Ramunia, walau tidak ada lagi istananya karena terjadi gerakan sosial di tahun 1946. Jadi Raja Ramunia saat ini adalah Tengku Hermansyah AMP dengan gelar Tengku Sri Maharaja Ramunia yang ke-7. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 yang mengatakan bahwa bumi, air, dan kandungan kekayaan yang ada di dalam Indonesia ini, bumi ini dikuasai oleh negara untuk kepentingan masyarakat luas, untuk kemakmuran, untuk perekonomian dan segalanya. Ternyata untuk lahan tersebut yang dulunya ada kerajaan sudah tidak diakui lagi bahwa itu milik kerajaan dan dianggap itu milik Tuhan. Sementara Indonesia ini berdiri
terdiri dari kerajaan-kerajaan dengan segala wilayahnya. Belanda dan Indonesia sama-sama menguasai, tetapi Belanda tidak memiliki, karena dia berdasarkan konsesi dia tetap mengakui itu milik kerajaan dan dia membagi hasilnya untuk kerajaan serta rakyat kerajaan tersebut. Saat ini lahan-lahan kerajaan yang dikelola oleh Belanda, khususnya Sumatera Timur, Sumatera Utara ini dikuasai oleh negara, oleh pemerintah dengan BUMN-nya seperti PTP dan segalanya. Tetapi dalih kuasa ternyata untuk memiliki. Jika Belanda dianggap bangsa Indonesia ini sebagai penjajah dan kejam, tetapi yang dirasakan bangsa Melayu, Sumatera Timur, Belanda tidak sekejam pemerintahan Indonesia saat ini. Karena Belanda masih mengakui dan membagi hasil. Tetapi di zaman pemerintahan saat ini, pemerintah sama sekali tidak pernah membagi hasil lahan yang pernah dikuasai Belanda, apalagi mengakuinya. Hanya dikatakan X, dan sakitnya para bangsa Melayu dianggap feodal, sehingga ya itu mungkin itu dasar untuk memilikinya. Tekankan lagi saya bahwa di situ ada makam keramat Tuanku Tunggal Raja Ramunia pertama. Logikanya tidak mungkin orang dikebumikan jika itu bukan di lahannya, kecuali mati dalam perperangan. Dan makam ada di situ membuktikan memang itu lahan kerajaan Ramunia, dan bukti juga dimiliki oleh ahli waris saat ini berbentuk petanya, peta konsesi tersebut memang itu masuk wilayah perkebunan Ramunia. Sekian dari saya. Kekecewaan saya yang telah dialihkan 49% saham Bandara Kuala Namu itu adalah dijual kepada perusahaan asing, ditambah pengelolaannya sampai 25 tahun. Tidak jauh beda dengan Belanda. Tapi maaf, kami bangsa Melayu masih merasakan bahwa Belanda masih mengakui itu adalah tanah kerajaan Melayu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.